Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Alfat Rizky. Dan tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, DPR RI mendukung penuh pembangunan infrastruktur yang berbasis masyarakat oleh Kementerian Pekerjaan Umum karena memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Hadir dalam rapat kerja Komisi 5 DPR RI dengan Menteri Pekerjaan Umum, anggota Komisi 5 DPR RI Syahrul Aidi Mazat mendorong Kementerian Pekerjaan Umum atau PU dapat meningkatkan capaian penggunaan anggaran tahun 2024. Berdasarkan data yang diperoleh Komisi 5 DPR RI, realisasi anggaran Kementerian PU per 25 Oktober 2024 baru mencapai angka 60,83% dikarenakan keterlambatan proses lelang. Melihat angka serapan anggaran belum maksimal, Syahrul menilai tren serapan anggaran akan tinggi menjelang akhir tahun. Maka ia mendukung penuh pembangunan infrastruktur yang berbasis masyarakat oleh Kementerian PU karena memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Secara umum bagus dan sesuai dengan harapan tentunya. Hanya saja beberapa catatan tentang capaian penggunaan anggarannya yang perlu diperbaiki. Ya, secara makronya secara umum bagus. Infrastruktur berbasis masyarakat tentu ini kita dorong terus-menerus karena memang memberikan multiplier effect. Karena ini kan polanya tidak dilakukan oleh pihak ketiga tetapi memang masyarakat yang melaksanakannya. Seperti P33I, program Pisau, kegiatan Pansimas begitu, sanitasi, dan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Lebih lanjut, Syahrul menyuarakan pentingnya pembangunan infrastruktur penahan tebing sungai yang memerlukan dukungan anggaran. Ia mengungkapkan runtuhnya tebing sungai kerap menimbulkan kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan serta fasilitas umum lainnya. Helmi dan Gunarso, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses penyelesaian konflik antara penghuni dengan pengelola apartemen Geraha Cempaka Mas sesuai hukum dan ketentuan yang berlaku. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum bersama Direksi PT Duta Pertiwi, perwakilan penghuni Geraha Cempaka Mas, dan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun atau P3SRS Geraha Cempaka Mas untuk membahas perkembangan konflik yang terjadi di apartemen Geraha Cempaka Mas. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan, Komisi 3 DPR RI berkomitmen terus mengawal proses penyelesaian konflik antara penghuni dengan pengelola apartemen Geraha Cempaka Mas sesuai hukum dan ketentuan yang berlaku. Untuk mempercepat penyelesaian masalah yang terjadi, Komisi 3 DPR RI juga mendorong Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta untuk segera mengesahkan pelaksanaan kelompok kerja atau Pokja, serta meminta pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan dalam penyelesaian kasus tersebut tidak melakukan intervensi dalam bentuk apapun. Kami harus bersikap tegas membela mereka. Mereka ini rakyat yang harus dibela, dan kesimpulan rapat hari ini menuki, ya kan, diantaranya misalnya meminta Dinas Perumahan DKI mengesahkan Pokja, lalu terkait perkara dugaan pidana ya terhadap pengurus rumah susun ini, pengelolaan rumah susun ini, kami minta dipertimbangkan untuk SP3, dihentikan penyidikannya. Karena memang ya kasat mata menurut kami ya, ini bisa kita lihat bahwa itu sesuatu yang dipaksakan. Habibur Rahman menegaskan, Komisi 3 DPR RI akan terus konsisten membela dan memperjuangkan hak-hak rakyat, khususnya dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Andini dan Edo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, menanggapi laporan baru dari kasus mafia tanah, DPR RI mendorong upaya yang lebih konkret dari pemerintah untuk mempermudah akses masyarakat dalam melaporkan dan menyelesaikan masalah pertanahan. 17 laporan baru kasus mafia tanah dalam sepekan menjadi sorotan dalam rapat kerja DPR RI dengan Menteri ATR BPN pagi tadi. Anggota Komisi 2 DPR RI mendesak pemerintah bertindak, salah satunya dengan membuka hotline pengaduan dan pusat layanan pertanahan yang mudah diakses masyarakat. Menurut Menteri ATR BPN Nusron Wahid, praktek perampasan tanah selalu melibatkan 3 komponen.
kemungkinan keterlibatan oknum orang dalam, pemborong tanah, hingga keterlibatan pihak ketiga yang menjadi supporting agen dimulai dari oknum kepala desa, pengacara, PPAT, hingga notaris. Dengan banyaknya laporan baru dari kasus mafia tanah yang masih terus membuat masyarakat kesulitan mendapatkan keadilan, anggota Komisi 2 DPR RI Rahmat Saleh menegaskan perlu ada upaya yang lebih konkret dari pemerintah untuk mempermudah akses masyarakat dalam melaporkan dan menyelesaikan masalah pertanahan. Ini tentu harus dilakukan penyelesaian segera. Oleh karena itu, saya tadi sudah menyarankan bahwa kita harus memperdekat penyelesaian administrasi dengan masyarakat bawah. Salah satu langkahnya adalah mungkin membuat hotline pengaduan korban mafia tanah, kemudian bisa juga dengan membuat mall pelayanan publik yang terkait dengan semua akses. Bisa jadi di mall dibikin ada satu meja, kemudian ada pegawai ATR BPN atau di tempat-tempat Car Free Day atau tempat umum gitu ya, sehingga orang merasa bahwa mendapatkan hak saya itu mudah, gampang gitu, tidak susah. Rahmat juga berharap Menteri ATR BPN yang baru memiliki langkah-langkah strategis untuk segera menindaklanjuti persoalan mafia tanah dalam program 100 hari kerja Kabinet Merah Putih. Adila dan Teddy, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pemecahan kementerian di sektor pendidikan Kabinet Prabowo Subianto menghadirkan perubahan besar dalam tata kelola pendidikan di Indonesia. Pemecahan ini tentu memiliki implikasi besar baik dalam hal kebijakan, alokasi anggaran maupun pelaksanaannya di lapangan. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Sekarang kita sedang ada di balik kursi. Wah, di balik kursi ada sofa kayaknya. Terjun ke politik yang pertama karena memang saya memiliki ketertarikan sama politik itu udah lama, udah sekitar 7-8 tahun belakangan ini. Makanya saya maju sebagai calon legislatif kemarin melalui PDI Perjuangan, dapilnya Jabar 2. Politik atau komedi? Hari ini politik, tapi saya lahir dari dunia komedi, saya sangat mencintai profesi. Gombalan itu kan main-main, aku nggak main-main, aku serius sama kamu. Segera, hanya di TVR Parlemen. Dengan semangat Sumpah Pemuda, kita bisa bersatu menghadapi setiap tantangan, mewujudkan cita-cita bangsa dan menjaga keutuhan NKRI. Dalam ikrarnya, mereka mengakui bahwa meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, mereka adalah satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Kembali di TVR 17, pemecahan Kementerian Pendidikan merupakan langkah yang diharapkan mampu memberikan fokus yang lebih baik bagi setiap sektor pendidikan di Indonesia. Keberhasilan reformasi sektor pendidikan ini bergantung pada koordinasi yang baik, pelaksanaan yang terarah, serta evaluasi yang berkelanjutan. Pemirsa, mari kita simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Pemecahan kementerian di sektor pendidikan Kabinet Prabowo Subianto menghadirkan perubahan besar dalam tata kelola pendidikan di Indonesia. Langkah berani ini tentu menuai berbagai reaksi, namun secara umum memberikan harapan baru bagi sistem pendidikan yang lebih fokus dan terarah.
Kementerian yang sebelumnya dipegang oleh Nadiem Makarim kini dibagi menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta Kementerian Kebudayaan. Pemecahan ini tentu memiliki implikasi besar, baik dalam hal kebijakan, alokasi anggaran, maupun pelaksanaannya di lapangan. Pemecahan Kementerian Pendidikan merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk memperkuat sektor-sektor pendidikan yang selama ini mungkin terabaikan. Hal ini juga memungkinkan adanya kebijakan yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan di setiap jenjang pendidikan. Namun, pemecahan kementerian ini juga menghadirkan tantangan, terutama dalam hal koordinasi antara ketiga kementerian tersebut. Mengingat, sistem pendidikan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan begitu saja, dan setiap jenjang pendidikan memiliki keterkaitan yang erat. Pastinya kan dengan pemisahan ini akan ada kebutuhan manajemen pasti gitu. Tapi kami juga tidak berharap anggaran untuk 2025 ini terlalu banyak digunakan untuk dukungan manajemen, karena masyarakat juga sangat menunggu program-program yang langsung terasa ya dan menyentuh kepentingan mereka. Dan alhamdulillah memang dana-dana untuk kepentingan visi misi presiden dan wakil presiden terpilih sudah teralokasi, seperti dana untuk makan siang bergizi ataupun juga dana untuk membangun sekolah-sekolah unggulan. Mungkin kami juga nanti akan memeriksa kembali dari pemecahan ketiga kementerian ini, bisa jadi ada pergeseran-pergeseran dan semua itu harus diputuskan bersama DPR, tidak diputuskan sendiri oleh masing-masing kementerian itu tentunya. Jadi kami bersiap-siap untuk membahas juga hal itu. Senada dengan pemerintahan baru, DPR RI juga terus berkomitmen mengawal pemerataan pendidikan Indonesia, khususnya di daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Tak hanya itu, kualitas dan kesejahteraan para tenaga kependidikan juga menjadi salah satu fokus yang akan diperjuangkan. DPR RI akan memastikan masyarakat Indonesia dapat mengenyam pendidikan minimal sampai tingkat SMA, mengingat pendidikan merupakan ujung tombak dalam meningkatkan kualitas SDM yang terampil dan berdaya saing. Kalau kita berniat untuk bisa mencapai satu kondisi Indonesia Emas 2045, maka pilihannya adalah menyiapkan SDM unggul dari sekarang. Dan SDM unggul itu harus diawali dengan menguatkan aspek pendidikan. Aspek pendidikan kita didasari oleh kesiapan kualitas, pemerataan pendidikan, dan itu masih jadi PR. Saat ini kita masih belum bisa meratakan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Jikapun kemudian masing-masing daerah ada sekolah-sekolah yang diunggulkan, tetap saja kita punya problem adalah bagaimana menguatkan SDM guru, satu, kesejahteraan guru, kedua, ketiga, kita juga harus memberikan peluang aksesibilitas bagi anak-anak Indonesia untuk bisa menempuh pendidikan. Saat ini rata-rata lama bersekolahnya masih 8,9 tahun, artinya belum selesai SMP. Dan itu jadi tantangan besar buat kita. Kalau kita mau maju, maka minimalnya harus diselesaikan sampai SMP dan bahkan kemudian kuliah. Sehingga kita tidak boleh membatasi aksesibilitas kita kepada pendidikan di masa yang akan datang. Banyak ya isu-isu yang mungkin juga sebetulnya bukan isu yang baru ya, seperti terkait dengan pemerataan pendidikan, karena gap antar satu daerah dengan daerah lain atau antar kelompok sosial itu masih dirasakan. Jadi tadi juga muncul ya dari beberapa teman agar tetap memperhatikan daerah-daerah yang merupakan daerah 3T supaya pendidikannya itu diberikan perhatian lebih. Kemudian juga kita ingin agar khususnya ya karena pendidikan tinggi, riset dan teknologi, termasuk juga ada BPS di sini, kita ingin bahwa data-data itu digunakan atau hasil riset itu digunakan sebagai basis untuk pengambilan keputusan ke depannya. Dan kita juga ingin agar para pendidik dan tenaga kependidikan yang mungkin saat ini termasuk dosen-dosen gitu ya yang masih memiliki berbagai keluhan, baik itu menyangkut kesejahteraannya, mungkin pengakuan statusnya, termasuk juga perlindungannya, itu juga masih menjadi satu pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Pemecahan Kementerian Pendidikan merupakan langkah yang diharapkan mampu memberikan fokus yang lebih baik bagi setiap sektor pendidikan di Indonesia. Penunjukan figur-figur berkompeten di setiap kementerian memberikan harapan bahwa reformasi ini dapat berjalan dengan efektif dan memberikan dampak nyata bagi pendidikan nasional. Keberhasilan reformasi sektor pendidikan ini bergantung pada koordinasi yang baik, pelaksanaan yang terarah, serta evaluasi yang berkelanjutan. Dengan dukungan dari semua pihak, reformasi ini diharapkan mampu membawa sistem pendidikan Indonesia ke arah yang lebih baik, merata, dan siap menghadapi tantangan global. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.
Pemirsa, cita-cita yang dicanangkan pemerintah Prabowo Gibran harus menjadi fokus yang harus dicapai dalam 5 tahun mendatang. DPR RI pun memberikan sejumlah catatan terhadap visi Astacita yang ditetapkan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Apa saja catatan dari anggota DPR RI? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Dengan semangat Sumpah Pemuda, kita bisa bersatu menghadapi setiap tantangan, mewujudkan cita-cita bangsa dan menjaga keutuhan NKRI. Dalam ikrarnya, mereka mengakui bahwa meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, mereka adalah satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Kembali di TVR 17, sejumlah persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah seperti pertumbuhan ekonomi, ketersediaan pangan, daya beli, dan meningkatnya ketimpangan ekonomi harus menjadi indikator yang harus segera diselesaikan menuju Indonesia Emas. Untuk membahasnya, berikut laporan rekan kami Vincent Aldi dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Baik, pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di Gedung Nusantara II. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa pelantikan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih telah menandai resminya pemerintahan dari Prabowo Gibran. Dan pemirsa juga dalam pemerintahan Prabowo nantinya akan mengusung tema yang luar biasa, yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Dan dalam pelaksanaannya nanti pemirsa diturunkan ke dalam 8 visi atau Astacita, di mana diantaranya penguatan ideologi Pancasila dan demokrasi, peningkatan lapangan kerja, pembangunan SDM, dan juga keberlanjutan dari hilirisasi. Dan bagaimana pandangan DPR RI menyikapi dari visi tersebut, dan untuk membahasnya telah bersama kami salah satu anggota DPR RI, yaitu Ibu Andi Yuliani Paris. Bu, bagaimana terkait Astacita ini, Bu? Astacita yang pertama dari Bapak Presiden Prabowo, yaitu bagaimana kita memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila. Jadi sebenarnya masyarakat di level bawah ini menanti bahwa 5 sila itu bagaimana sih realisasinya di dalam program sehari-hari. Misalnya contohnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Bagaimana rakyat itu mulai dilatih berdemokrasi secara benar seperti yang dikatakan oleh Pak Prabowo tadi, ya, di level paling bawah. Kemudian terkait juga yang menarik adalah angka-angka. Pak Prabowo mengatakan kita jangan terpaku pada angka-angka tentang jumlah kemiskinan yang semakin berkurang. Tetapi kita harus lihat belah desa per desa, kecamatan-kecamatan, kabupaten, mana saja angka kemiskinannya masih rendah. Nah, tentunya Presiden dan menteri-menterinya nanti akan mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mencapai target-target penurunan jumlah kemiskinan. Ketiga tadi menarik terkait dengan kedaulatan energi, kedaulatan pangan. Salah satu hal yang penting yang Pak Prabowo sebutkan dalam Astacitanya adalah tentang kedaulatan pangan, ya.
Kenapa disebut kedaulatan pangan itu penting? Pertama, kita ini kan negara agraris. Dari dulu Indonesia disebut negara agraris. Tapi kita masih impor kedelai, kita masih impor bahan untuk terigu. Sebenarnya kita bisa mengembangkan pertanian kita untuk mengurangi impor. Bukan hanya mengurangi impornya yang kita tuju, tetapi paling kurang itu bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan masyarakat itu sebenarnya saat ini di desa-desa ini banyak yang bisa diprioritaskan. Jadi artinya kalau ingin saya sampaikan, pembangunan kita jangan sentralistik lagi. Pangan harus desentralisasi. Kebijakan tentang peningkatan pangan harus desentralisasi. Kedaulatan energi juga desentralisasi. Misalnya daerah tersebut masih terisolir, belum ada listrik. Tentu bisa kita kembangkan dengan mikrohidro ya ataupun energi matahari yang mungkin ada di level pedesaan tersebut. Target dari pertumbuhan ekonomi 8%, apakah masih relevan dengan keadaan ekonomi Indonesia pada saat ini? Sebenarnya target itu tidak ada salahnya ditetapkan 8%. Apa artinya? Supaya semua pembantu-pembantu presiden, menteri-menteri ini bekerja untuk mencapai target-target itu. Kalau tidak ada targetnya terlalu rendah, artinya tidak ada inovasi, tidak ada upaya yang betul-betul keras, kuat untuk mencapai target itu. Saya setuju, target soal realistis atau tidak realistis, tidak tercapai atau tercapai itu belakangan. Target itu penting, sehingga menteri-menteri ini bekerja keras untuk mencapai target itu. Kita sudah keluar dari pandemi COVID yang cukup menurunkan ekonomi kita, ya, meruntuhkan sebenarnya yang sudah pernah dibangun sebelumnya oleh Pak Jokowi. Tapi ini sekarang saatnya dengan target 8%, insya Allah ya mungkin bisa tercapai lah di bawahnya. Tapi target itu penting. Terkait dari hilirisasi akan dilakukan keberlanjutan, Bu. Bagaimana tentang hilirisasi kita dan bagaimana sampai contohnya juga migas kita seperti apa? Ya, sebenarnya salah satu hal yang penting tadi Pak Prabowo juga mengatakan terkait dengan kedaulatan energi. Nah, tentu kalau kita ingin meningkatkan kedaulatan energi tentu harus lifting kita harus naik. Bagaimana cara menaikkan lifting? Harus ada teknologi-teknologi yang bisa menaikkan lifting. Kedua, juga membuat kebijakan atau policy yang menarik investor untuk mau menanamkan investasinya untuk melakukan lifting ya di Indonesia. Kemudian terkait juga dengan sekarang ini kan ada upaya untuk meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan. Indonesia punya potensi yang besar. Jadi kita punya kedaulatan energi itu bukan hanya dari minyak saja atau dari gas, tapi kita punya matahari, punya air ya, punya geotermal yang tidak dimiliki oleh negara lain, kita juga punya ombak yang bisa menjadi energi dan masih banyak lagi. Sampah pun yang banyak di Indonesia ini bisa jadi energi ya kalau kita serius ingin kedaulatan energi. Nah, kedaulatan energi ini akan berdampak juga terhadap kedaulatan pangan. Jadi dua mata rantai yang saling berhubungan antara kedaulatan energi dan kedaulatan pangan. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota DPR RI yaitu Ibu Andi Yuliani Paris. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke rekan saya di studio. Ya, selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang.
Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami Elisa Purba. Silakan Elisa. Terima kasih rekan Alfat dan pemirsa. Mari kita simak apa saja nih yang menjadi headline di media online pada hari ini. Berita pertama yang tentunya menjadi headline di media online yaitu terkait terima aduan KTKI soal PHK massal. Irma Suryani meminta Komisi 9 DPR RI segera panggil Menteri Kesehatan. Anda dapat menyaksikannya pemirsa di layar kaca Anda berikut ini. Beberapa media yang menyoroti terkait dengan hal ini dan di sini disebutkan Komisi 9 DPR RI melakukan audiensi dengan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia yang merupakan korban PHK massal oleh Menteri Kesehatan terkait kontroversi pembentukan Konsil Kesehatan yang diduga melanggar asas Good Public Governance. Anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani menyebut bahwa tenaga kesehatan se-Indonesia menuntut langkah konkret dalam menjaga transparansi dan integritas dalam tubuh Konsil Kesehatan Indonesia. Sebagai informasi untuk Anda pemirsa, Kemenkes mengeluarkan keputusan Menteri nomor 12 tahun 2024 yang menjadi alasan anggota KTKI diberhentikan. Nah, terkait hal ini, Komisi 9 mengundang Kemenkes untuk menjelaskan masalah tersebut agar diperoleh kesimpulan dan putusan. Terdapat beberapa tuntutan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, salah satunya yaitu terkait transparansi dalam mekanisme seleksi anggota KKI, kolegium, dan majelis disiplin profesi yang harusnya dilakukan secara terbuka, adil, dan akuntabel. Kita beralih ke informasi selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu Verrel Bramasta, dorong program vokasi untuk pemberdayaan Gen Z. Nah, ini kita dapat simak pemirsa di beberapa artikel di media berikut ini. Disebutkan anggota Komisi 10 DPR RI Verrel Bramasta mendorong generasi muda, khususnya Gen Z dan milenial, untuk terus berkarya di tengah tantangan zaman. Dukungan terhadap generasi muda sebagai agen perubahan bagi pembangunan Indonesia ini dinilai sebagai hal yang penting. Nah, dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada 28 Oktober lalu, Verrel menekankan bahwa generasi muda perlu kompetensi yang tinggi agar dapat bersaing di dunia kerja. Sebagai informasi untuk Anda bahwa berdasarkan hasil riset Nielsen IQ dan World Data Lab, ternyata Gen Z dan milenial saat ini menyumbang 17,1% dan 22,5% dari total belanja global pada 2024. Hal ini menunjukkan pemirsa bahwa Gen Z punya potensi yang besar sebagai penggerak ekonomi, terutama di tengah tren doom spending yang kerap terjadi karena tekanan stres. Nah pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini. Yang pertama mengenai terima aduan KTKI soal PHK massal. Irma Suryani minta Komisi 9 DPR RI segera panggil Menteri Kesehatan, serta Verrel Bramasta yang mendorong program vokasi untuk pemberdayaan Gen Z. Sekian dari saya Elisa dan kembali ke rekan Alfat.
Baik, terima kasih rekan Elisa yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Alfat Rizky beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Dengan semangat Sumpah Pemuda, kita bisa